Saham pertama akan saya analisa adalah saham Doit. Saham Doit hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 406. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini memang Doit sudah mulai melemah. Saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 yang sudah berubah menjadi resisten di harga 468 dan saat ini berada dekat dengan support EMA 150 di sekitar harga 402. Sebelumnya Doit sempat bertahan dari garis EMA 150 mencoba untuk rebound, berusaha untuk naik di atas harga 440, ternyata gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Jadi harus hati-hati apabila ternyata garis EMA 150 gagal menahan penurunan dari saham Doit minggu depan, maka Doit trennya akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi dan asing juga melakukan sedikit distribusi. Dari data yang kita dapat, saya lihat Doit masih ada potensi untuk turun mengetes support di 402 sampai harga 400. Selama masih bisa bertahan di atas support ini, Doit masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk mencoba bangkit kembali. Tapi harus hati-hati apabila ternyata support ini terlewati, teman-teman sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss apabila memang sudah mempunyai saham ini di harga atas. Karena apabila ini terlewati, maka Doit berpotensi mulai bergerak downtrend dengan support berikutnya jika kita perhatikan di sekitar harga 370. Jadi apabila support 402 atau 400 ini terlewati, ada potensi lanjut turun ke 370 dan garis EMA 150 akan berubah menjadi resistennya. Jadi walaupun berhasil rebound dari harga 370, apabila naik mengetes garis EMA 150 gagal break, masih ada potensi untuk turun kembali. Karena memang secara tren bisa kita lihat Doit juga sudah mulai melemah. Jadi apabila teman-teman mau entry pun sebaiknya harus punya trading plan yang jelas. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Crush. Bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 3% lebih ke harga 376. Dan penurunan ini membuat Crush berada dekat dengan garis EMA 50. Jadi memang berada di bawah garis EMA 50. Saat ini garis EMA 50 di harga 378. Saat ini Crush di 376. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi tetap apabila ini ternyata terlewati minggu depan, Crush juga trennya akan mulai bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Untuk Crush bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Setelah 1 minggu terakhir ini asing masuk akumulasi. Jadi untuk saham Crush apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 350 sampai 360, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Crush minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya Crush berhasil break garis EMA 50 sehingga ini berubah menjadi support, berusaha untuk naik di atas harga 400. Bisa kita lihat harga 400 merupakan resisten kuat saat ini. Sudah beberapa kali dicoba ditembus, ternyata gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, teman-teman bisa hold untuk swing trade dengan target jangka pendek di 400 sampai garis EMA 150 di harga 406. Selama masih gagal break garis EMA 150, Crush trennya masih akan bergerak sideways. Jadi belum bagus trennya. Tapi masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi apabila garis EMA 50 terlewati, Crush juga trennya akan mulai jelek kembali. Harum juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini juga turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2280 dan sekarang berada di sekitar garis EMA 150 di harga 2080. Jadi hari Jumat kemarin Harum turun 3% lebih ke harga 2100. Sebelumnya Harum juga sempat turun mengetes garis EMA 150 ini. Bisa kita lihat setelah menyentuh garis EMA 150 Harum masih bisa rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50. Dan sekarang turun kembali mengetes support ini. Apabila masih bisa bertahan, menurut saya Harum masih bisa di hold untuk trading jangka pendek. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Untuk Harum bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini ada sedikit distribusi, sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Tapi 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih keluar dari saham Harum. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Harum masih bisa dipantau karena sebelumnya 2 kali mencoba untuk break garis support EMA 150 masih bisa rebound kembali. Jadi kita bisa tunggu di sekitar
garis EMA 150 apabila masih bisa bertanda terbentuk candle hijau, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di harga 2200 sampai garis EMA 50 yang saat ini di 2280. Selama masih gagal break, Harum masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150 ini. Jadi sebaiknya swing trade apabila berhasil rebound dan ternyata gagal break atau gagal naik di atas garis EMA 50 ini. Atau teman-teman sudah mempunyai saham ini bisa hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi tetap apabila ini terlewati, Harum juga trennya akan jelek dan mulai bergerak downtrend. Jadi tetap harus waspada. Dan selanjutnya bisa kita lihat ASI juga hari Jumat kemarin turun 3% lebih ke 6.925. Dan penurunan ini membuat ASI turun di bawah support 7.000 dan berada dekat dengan support di EMA 50 di sekitar harga 6.900. Bisa kita lihat, walaupun satu minggu terakhir ini mulai bergerak turun, secara tren jangka menengah ASI masih bagus trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang sudah bergerak turun. Untuk ASI bisa kita lihat pada penurunan 3% lebih ini memang terlihat ada sedikit distribusi, tapi asing jika kita perhatikan selama beberapa minggu ini masih masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. 3 hari terakhir pun bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya ASI masih bisa dipantau walaupun ternyata masih bergerak turun karena di bawahnya masih ada garis EMA 150. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, IC juga menurut saya tren untuk jangka menengahnya masih oke. Apalagi teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan asing apabila terus masuk akumulasi berarti ICI masih ada potensi untuk rebound kembali. Jadi apabila kita lihat ICI ternyata minggu depan turun di bawah garis EMA 50 tapi asing terus masuk akumulasi, kita bisa pantau terus di sekitar support berikutnya. Apabila pada saat menyentuh support berikutnya ICI masih bisa bertahan dan rebound plus mulai ada akumulasi kembali di broker summary-nya, teman-teman bisa coba ikutan entry untuk trading jangka pendek. Jadi selama asing masih terus akumulasi, saya lihat ASI masih ada potensi untuk rebound kembali. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.